down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pernah nggak sih kita itu berpikir bagaimana cara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dimana ribuan tahun yang lalu bisa sampai kepada kita sekarang? Bagaimana para ulama menjaga hadis agar tetap terpelihara dan kenapa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan kodifikasi hadis. Pembahasan ini penting karena dengan mengetahui sejarah hadis, kita bisa memahami bagaimana proses hadis diterima, dijaga, dibukukan, hingga menjadi sumber ilmu yang kita pelajari saat ini. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita pahami dulu nih secara singkat apa itu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam setelah Al-Quran. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hadis. Kalau kita membahas sejarah perkembangan hadis, sebenarnya perkembangan hadis sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Pada masa Nabi, hadis belum dibukukan seperti sekarang. Namun, hadis sudah dipelajari dan dijaga oleh para sahabat. Para sahabat mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah. Mereka mendengar perkataan beliau, melihat perbuatan beliau, kemudian menghafalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Pada masa ini, cara utama dalam menjaga hadis adalah melalui hafalan. Hal ini karena masyarakat Arab pada saat itu memiliki kemampuan menghafal yang sangat kuat. Selain itu, Rasulullah juga memberikan perhatian besar terhadap penyampaian ilmu. Namun, pada masa awal Islam, penulisan hadis belum dilakukan secara luas karena para sahabat lebih fokus dalam menjaga dan menghafalkan Al-Quran. Ada kekhawatiran jika hadis dan Al-Quran ditulis dalam satu tempat, sebagian orang akan mengalami kesulitan dan membedakan keduanya. Tetapi bukan berarti hadis tidak pernah ditulis sama sekali. Ada beberapa sahabat juga memiliki catatan pribadi tentang hadis yang mereka dengar dari Rasulullah. Yang kedua, yaitu hadis pada masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat memiliki peran besar di dalam menjaga dan menyampaikan hadis. Pada masa ini, para sahabat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena tidak sembarangan penyampaian atau menyampaikan sesuatu yang dianggap berasal dari Rasulullah sebelum memastikan kebenarannya. Hal ini dilakukan agar hadis tetap terjaga keasliannya. Para sahabat kemudian menyampaikan hadis ke berbagai wilayah Islam yang semakin luas. Ketika wilayah Islam berkembang, banyak orang-orang belum pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, mulai mempelajari Islam melalui para sahabat. Dari sinilah hadis mulai tersebar ke berbagai daerah. Yang ketiga yaitu hadis pada masa tabi'in. Setelah masa sahabat, datang generasi tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan belajar langsung dari mereka. Pada masa tabi'in, penyebaran hadis semakin berkembang. Namun,
pada masa ini juga mulai sepertinya munculnya kelompok-kelompok yang tertentu dan membuat atau memalsukan hadis untuk mendukung kepentingan mereka. Parah banget ya. Karena itu, para sahabat atau karena itu, para ulama mulai semakin serius dalam meneliti hadis. Mereka mulai memperhatikan sanad, yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis. Dari sinilah muncul perhatian besar terhadap ilmu hadis. Yang keempat, yaitu kedudukan hadis di dalam Islam. Setelah memahami sejarahnya, sekarang kita bahas kedudukan hadis. Di dalam Islam, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jika Al-Quran memiliki pedoman utama, maka hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penerangan terhadap isi Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat. Tapi, tata cara salat secara lengkap tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian, Rasulullah SAW memberikan contoh melalui perbuatan beliau dan contoh tersebut kita ketahui melalui hadis. Maka dari itu, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam membantu umat Islam memahami bagaimana cara menjalankan ajaran agama. Yang kelima yaitu pengertian kodifikasi hadis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu kodifikasi hadis. Apa itu kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, pencatatan, pembukuan hadis secara sistematis. Pada awalnya, hadis lebih banyak dijaga melalui hafalan. Periwayatannya langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah umat Islam semakin banyak dan para penghafal hadis mulai berkurang. Setelah itu muncul kekhawatiran hadis akan hilang atau tercampur dengan riwayat yang tidak benar. Maka para ulama mulai melakukan pengumpulan dan penulisan hadis. Yang keenam yaitu proses kodifikasi hadis. Proses kodifikasi hadis mulai mendapatkan perhatian besar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Beliau memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan menuliskannya. Salah satu ulama yang terkenal dalam proses ini adalah Imam Az-Zuhri. Beliau termasuk ulama yang berperan dalam pengumpulan hadis pada masa awal kodifikasi. Setelah itu, pengembangan ilmu hadis semakin maju. Para ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis dengan menggunakan metode yang lebih sistematis. Kemudian, lahirlah berbagai kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari, Sahih Muslim, karya Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan penting di dalam mempelajari hadis hingga saat ini. Yang ketujuh, yaitu tujuan kodifikasi hadis. Lalu, apa sih tujuan dari kodifikasi hadis? Tujuan pertama adalah menjaga hadis agar tidak hilang. Karena semakin jauh jaraknya Rasulullah dari masa Rasulullah, semakin besar kemungkinan hadis sulit ditemukan jika hanya mengandalkan hafalan. Tujuan kedua yaitu membedakan hadis yang benar dan hadis yang lemah atau palsu. Para ulama kemudian membuat metode penelitian hadis seperti pemeriksa sanad dan kualitas perawi. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan memahami ajaran Rasulullah. Kesimpulan dari semuanya. Nah, teman-teman,
Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa hadis memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang sejak masa Rasulullah. Hadis sudah dijaga oleh para sahabat melalui hafalan, lalu periwayatan, kemudian pada masa setelahnya, para ulama mulai mengumpulkan dan membukukan hadis melalui proses kodifikasi. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dengan adanya usaha para sahabat dan ulama dalam menjaga dan membukukan hadis, kita dapat dengan lebih mudah hingga saat ini memahami hadis tersebut. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang ajaran dan pentingnya hadis di dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.